Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Nurul Wapa dengan NPM 2211000055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 pilar komunikasi bisnis beserta contoh pada saat pandemi COVID-19. Pada saat pandemi, komunikasi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Yang awalnya dari komunikasi secara langsung berubah menjadi komunikasi digital. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi antara individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok untuk mencapai tujuan mendapatkan keuntungan. Pada saat pandemi, komunikasi bisnis mengalami tantangan tersendiri karena sulitnya berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan komunikasi secara terstruktur dan jelas dengan memenuhi 7 pilar komunikasi bisnis. 7 pilar komunikasi bisnis yang pertama ada pemahaman terhadap proses komunikasi. Dalam masa pandemi, proses komunikasi tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui Zoom, Google Meet, WhatsApp, atau email. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami komunikasi digital. Karena pada saat proses komunikasi harus dilakukan secara sistematis agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Contohnya, pada saat rapat secara daring, perusahaan atau pemimpin harus menjelaskan tujuan rapat tersebut secara terstruktur dan mengadakan adanya sesi tanya jawab agar semua informasi yang diberikan dapat dipahami oleh semua karyawan. Yang kedua ada penggunaan pikiran. Dalam konteks komunikasi bisnis, pesan yang disampaikan seharusnya berdasarkan pemikiran yang logis, rasional, serta terstruktur. Pada saat pandemi dapat terlihat pada saat pemimpin memberikan arahan untuk bekerja di rumah. Nah, hal itu berdasarkan produktivitas karyawan serta kesehatan, tidak berdasarkan asumsi semata. Berpikir yang lebih matang dapat membuat pesan dapat lebih diterima oleh pihak lain. Nah, yang ketiga ada memahami bahasa. Memahami bahasa artinya memahami atau mampu memilih kata, istilah, serta gaya bahasa yang sesuai dengan audiens. Pada konteks komunikasi digital, menggunakan bahasa yang terlalu formal atau ambigu justru membuat komunikasi jadi salah persepsi. Sebagai contoh, pada saat pemimpin memberikan instruksi melalui WhatsApp harus menggunakan bahasa yang sistematis dan jelas serta menggunakan bahasa yang sederhana untuk membuat pesan tersebut diterima atau dipahami oleh semua karyawan. Yang keempat ada kejelasan pesan. Nah, kejelasan pesan sangat penting pada saat komunikasi digital, karena pada penyampaian pesan tidak selalu diiringi dengan ekspresi wajah atau dengan gaya bahasa tubuh. Oleh karena itu penyampaian pesan harus dilakukan secara langsung, tidak bertele-tele. Contohnya pada saat pengumuman kerja di rumah dilakukan secara tertulis dengan adanya di dalamnya terdapat jadwal kerja,
terus apa yang harus dikerjakan, serta media komunikasi yang digunakan selama bekerja. Nah, yang kelima ada daya persuasif. Daya persuasif adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pikiran, pendapat, sikap, atau bahkan perilaku dengan melalui komunikasi yang baik. Nah, seperti contohnya pada saat pandemi, manajer atau manajemen harus membuat karyawan melakukan atau selalu menjaga atau menggunakan protokol kesehatan. Dengan hal itu bisa dilakukan dengan memaparkan manfaat dari menggunakan protokol kesehatan serta pentingnya menjaga keselamatan bersama. Oleh karena itu, karyawan akan menaati aturan tersebut tanpa dengan adanya paksaan. Yang keenam ada kelengkapan pesan. Nah, pesan yang disampaikan harus berisi semua informasi yang dibutuhkan oleh penerima pesan, karena dengan begitu tidak adanya kebingungan. Sebagai contoh, ketika akan mengadakannya rapat secara online, dalam undangan rapat tersebut harus mencantumkan harinya, terus tautan Google Meet atau Zoom, terus agenda rapat serta pihak-pihak yang wajib hadir. Dengan pesan yang lengkap membuat komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Yang terakhir ada keinginan baik. Keinginan baik seperti atau menggambarkan sikap empati, saling menghargai, serta niat positif dalam melakukan komunikasi. Nah, dapat disimpulkan 7 pilar komunikasi sangat penting, terutama pada saat pandemi COVID-19, karena dengan menerapkan komunikasi 7 pilar komunikasi tersebut membuat organisasi mengurangi adanya kesalahpahaman, terus menjaga hubungan komunikasi kerja yang baik. Dengan begitu, organisasi akan terus berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.